Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Tunisa dengan NIM 112011116 dari Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai uji non-parametrik. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu uji untuk satu sampel. Berikut ini adalah data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Yang pertama dengan berat 150 gram, yang kedua dengan berat 152,5 gram, dan yang terakhir dengan berat 154,7 gram. Perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi atau seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Di sini saya sudah menginput datanya terlebih dahulu, jadi langsung saja kita mulai langkah-langkah untuk pengujiannya. Pertama, kita klik analis, kemudian pilih non-parametric test, kemudian klik legacy dialog, dan pilih one sample GS. Kemudian masukkan variabel berat ke dalam kolom tes variabel list, dan pada tes distribution ini kita centang yang normal, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti berikut, di mana N15, kemudian pada normal parameter diperoleh min 152,187 dan standard deviation 1,9708. Kemudian pada most extreme difference diperoleh absolute 0,178, positif 0,178, dan negatif min 0,134. Kemudian diperoleh tes statistik 0,178 dan asymmetric 0,200. Maka dapat dilihat bahwa pada kolom asymmetric untuk diuji dua sisi adalah 0,200. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 per 2, yaitu 0,100. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Soal kedua, yaitu uji data dua sampel berhubungan. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut. Yang pertama, sebelumnya memiliki berat badan 25 kg dan kemudian memiliki berat badan 28 kg. Yang kedua, sebelumnya memiliki berat badan 19 kg dan kemudian memiliki berat badan 18 kg. Dan yang terakhir, memiliki berat badan 19 kg sebelumnya dan sesudahnya memiliki berat badan 22 kg. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Pertama, kita klik analis, kemudian pilih non-parametric test, dan klik legacy dialog, dan klik to relate sample.
Setelah itu, pindahkan variabel sebelum dan variabel sesudah ke kolom test pairs. Dan pada test type, kita pilih yang Wilcoxon. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti berikut. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, pada statistik hitung, yaitu menghitung statistik uji dari Wilcoxon. Dari output terlihat bahwa dari 10 data, ada 2 data yang mempunyai beda-beda negatif dan 8 data bernilai positif, dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilcoxon, yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 4. Dari angka ini didapat uji Wilcoxon adalah 4. Sedangkan pada statistik tabel, dengan melihat tabel Wilcoxon, untuk N atau jumlah data adalah 10. Uji satu sisi dan tingkat signifikan yaitu 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Maka dapat dilihat bahwa pada kolom asimsik, untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016/2, yaitu 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Soal ketiga, yaitu uji data 2 sampel tidak berhubungan. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut. Pertama, salesman 132 kelompok pelatihan. Kedua, salesman 130 kelompok pelatihan. Dan terakhir, salesman 112 kelompok tanpa pelatihan. Langsung saja kita mulai untuk langkah-langkah pengujiannya. Kita klik analis, kemudian pilih non-parametric test, dan klik legacy dialog, kemudian klik to independent sample. Setelah itu, masukkan variabel salesman ke dalam kolom tes variabel list dan variabel kelompok ke dalam kolom grouping variabel. Kemudian klik define groups, dan pada grup 1 kita masukkan angka 1, dan pada grup 2 kita masukkan angka 2, kemudian klik continue, dan pada test type ini kita pilih yang Man Whitney U, kemudian klik OK. Maka akan terlihat hasil output seperti ini, di mana untuk salesman pelatihan diperoleh N15, min rank 17,97, sum of rank 269,50. Sedangkan untuk salesman tanpa pelatihan diperoleh N10, min rank 5,55 dan sum of rank 55,50. Dan pada tes statistik diperoleh hasil Man Whitney U 0,500, Wilcoxon W 55,500, Z-Man 4,138, asimsik 0,000. Maka keputusan untuk pengujian ini adalah terlihat bahwa pada kolom asimsik untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak.
atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Soal keempat, yaitu uji data 3 atau lebih sampel berhubungan. Sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut, dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke-10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Yang pertama, konsumen pertama memberikan nilai untuk rasa coklat 78, stroberi 80, keju 84, dan kelapa 71. Konsumen kedua memberikan nilai untuk rasa coklat 82, stroberi 76, keju 85, dan kelapa 73. Konsumen ketiga memberikan nilai untuk rasa coklat 81, stroberi 78, keju 80, dan kelapa 70. Untuk konsumen ke-10 atau terakhir memberikan nilai untuk rasa coklat 78, stroberi 71, keju 88, dan kelapa 70. Dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Ya, langsung saja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, kita klik analis, kemudian pilih non-parametric test, dan klik legacy dialog, kemudian klik ke relate sample. Setelah itu, masukkan variabel coklat, stroberi, keju, kelapa ke dalam tes variabel. Dan pada kolom test type, kita pilih yang Friedman, kemudian klik OK. Maka diperoleh hasil output sebagai berikut. Untuk coklat diperoleh min rank 3,10, kemudian stroberi 1,90, keju 3,80, dan kelapa 1,20. Sedangkan untuk tes statistik diperoleh N10, chi-square 24,600, df3, dan asimsik 0,000. Maka dapat dilihat bahwa pada kolom asimsik untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus ini, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.